Selamat datang kembali di video perkuliahan kalkulus lanjut. Nah, kali ini kita akan memasuki subbab yang terakhir di perkuliahan ini, yaitu adalah 15.8, yaitu ya, kita akan berbicara tentang teorema, tentang integral lagi, yaitu tentang teorema Stokes ya. Namun sebelum masuk ke topik, kita itu sudah belajar banyak sekali di bab 15 ini, kita sudah belajar banyak sekali tipe-tipe integral ya, dan banyak sekali ada beberapa teorema yang bisa dipakai juga. Nah, untuk itu saya akan sedikit melakukan ringkasan apa ada yang sudah kita pelajari di bab 15 ini supaya tidak tersesat ya. Nah, di 15.1 ya, itu kita berbicara tentang vector field ya secara umum ya. Jadi nggak ada tentang integral di situ ya. Nah, sekarang kita masuk ke 15.2. Nah, di 15.2 ini kita berbicara tentang integral garis ya, dan ada dua buah integral garis yang kita pelajari ya. Nah, jadi saya gambar dulu ya. Jadi, nah misalkan saya punya sebuah R2 ya, bidang dimensi 2, dan ini adalah sebuah kurva ya, kurva C ya. Nah, kita di 15.2 itu kita belajar tentang bagaimana mengintegralkan sebuah fungsi ya, dan fungsi ini fungsi bernilai skalar ya. Nah, fungsi bernilai skalar integral FDS sepanjang C ya. Nah, jadi ini yang kita pelajari di bab 15.2 ya. Dan ini juga bisa berlaku di 3 dimensi ya. Kalau di 3 dimensi itu berarti kita punya ini ya, Z. Nah, kita punya ini adalah kurvanya C. Nah, kita bisa melakukan ini integral ini f kecil x jadi kita punya integral fx yz ds sepanjang C ya. Dan bagaimana cara mengintegralkan ini? Si ds-nya itu kita cari dulu parametrisasi dari si C ya. C x t i ya tambah y t j, dan kalau di dimensi 3 berarti ada z t j. Nah, ds ini bisa kita ubah menjadi ini akar dari ini ya, x aksen t kuadrat tambah y aksen t kuadrat dan y z aksen t kuadrat dt ya. Jadi si ds-nya ini bisa kita substitusikan ke sini atau substitusikan ke sini kalau dimensinya itu 2 ya. Nah, ini adalah yang kita pelajari di bab 15, tipe integral pertama yang kita pelajari di 15.2. Nah, tipe integral kedua yang kita pelajari di 15.2 adalah integral ini nih, integral sepanjang kurva C ya, f dot dr ya. Atau kalau di 2 dimensi ini tuh menjadi seperti ini, f dx ditambah g dy ya. Atau kalau di 3 dimensi menjadi f dx ditambah g dy ditambah h dz ya. Nah, integral ini nih ada arti fisikanya ya, yaitu adalah ini sering disebut juga dengan ini work integral ya. Integral. Berarti kalau kita misalkan ini titik T sama dengan T0, ini adalah T sama dengan T1, berarti integral ini itu adalah usaha yang dilakukan oleh si vektor field F untuk memindahkan partikel dari T0 ke T1 sepanjang kurva C. Dan inilah yang kita pelajari di 15.2. Ada dua tipe integral ya. Nah, kemudian di 15.3 kita masih belajar tentang integral ini nih ya. Integral ini, tapi di mana di situ tuh kita mempelajari independence of path itu. Jadi usaha yang dilakukan untuk memindahkan sebuah partikel dari T0 ke T1 itu tidak tergantung dari kurvanya gitu ya. Jadi ini T0, ini T1 nih. Nah, gini. Jadi mau pakai kurva C1 atau mau pakai kurva C2 itu sama ya. Jadi C1 FDR ini sama dengan C2 FDR. Nah, itu terjadi kalau apa? Jika F-nya itu adalah konservatif ya. Dan di sini juga kita berkenalan dengan integral tertutup ya. Integral tertutup ya. Jadi C-nya biasa arahnya itu berlawanan arah dengan jarum jam ya. Berarti notasinya itu adalah ini nih. C
F dr ya. Nah, karena F-nya itu konservatif, maka ini nilainya itu pasti sama dengan 0. Nah, ini yang kita pelajari di 15.3. Nah, di 15.4 kita belajar tentang teorema Green ya. Jadi di teorema Green ini khusus untuk 2 dimensi ya. Jadi kita punya kurva tertutup C dan kita mau mengintegralkan f dot dr. Di situ tuh hasilnya itu adalah ini, kita bisa pakai ini menjadi R, ini do G per do X min do F per do Y ya, dA ya ini. Nah, ini adalah teorema Green. Nah, sekarang kita masuk ke 15.5. Nah, 15.5 itu kita belajar tentang integral permukaan ya. Jadi kita punya sebuah permukaan ya, permukaan sigma. Dan permukaan sigma itu diparametrisasi oleh U dan V ya. Nah, biasanya diparametrisasi oleh U dan V. Nah, kita belajar untuk mengintegralkan ini, integral sigma. Nah, ini S skalar ya. ds, nah S-nya S besar. Nah, inilah yang kita pelajari di bab 15.5 ya. Nah, jadi kita belum belajar tentang vector field nih. Jadi kita masih fungsinya itu fungsi bernilai skalar biasa ya. Tapi input dari fungsinya itu ada 3 ya, x, y, dan z. Dan bagaimana cara menghitung ini? Nah, itu adalah ini menjadi R, ini F, x, y, z. Nah, ini adalah kita harus mencari itu panjang dari vektor normalnya ya. Do R per do U di cross product dengan do R per do V. Ini dA ya. Nah, ini adalah yang kita pelajari di 15.5. Ya. Nah, kita lanjut ke 15.6. Nah, 15.6 itu masih tentang integral permukaan ya. Nah, namun yang diintegralkan di sini tuh bukan ini, bukan yang seperti di 15.5, tapi adalah ini ya, f dot n ds ya. Itu, dan f itu adalah, kalau ini vector field sekarang ya. Nah, kalau di sini kan ini bukan vector field ya. Bukan vector field ya, jadi fungsi bernilai skalar biasa. Nah, ini cara mengintegralkan ini sudah diajarkan, yaitu adalah R F dikalikan ini do R per do U dikalikan do R per do V dA ya. Nah, mirip sih 15.5 sama 15.6. Yang beda itu adalah ini, yang satu tuh fungsi bernilai skalar F, yang satu tuh udah vector field ya. Nah, kita kemudian masuk ke 15.7, dan 15.7 itu kita masih membahas tentang integral permukaan ya, yaitu adalah f dot n ds. Nah, namun sekarang permukaannya itu adalah permukaan tertutup ya. Nah, jadi kalau ini adalah permukaan tertutup, biasanya kalau dengan cara di 15.6 tadi, kita harus membagi ini menjadi karena ini permukaan tertutup, berarti kadang si sigma ini tidak bisa diparametrisasi oleh satu aturan, bisa beberapa aturan gitu. Makanya ini menjadi lebih susah, karena harus diparametrisasi dengan beberapa aturan ya. Nah, namun di sini ada teorema divergensi Gauss, sehingga integral ini tuh, karena ini integral tertutup, nah ini kita bisa membuat ini menjadi triple integral ya, yaitu adalah divergensi dari si f dv ya. Nah, ini ada yang kita pelajari di 15.7. Nah, sekarang di subbab ini kita akan masuk ke 15.8 ya. Nah, yang kita pelajari di sini itu adalah kembali ke permukaan yang tidak tertutup ya. Ya. Jadi kita kembali ke permukaan yang tidak tertutup. Namun kita memandang si permukaan itu dibentuk berdasarkan kurva C gitu. Jadi si kurva C-nya itu adalah ininya nih, si boundary-nya. Nah, ini ada kurva C-nya. Jadi kita memandang sebuah permukaan yang terbentuk dari sebuah kurva tertutup gitu. Jadi pandang kurva tertutup di R3 ya, kurva tertutup C di R3, maka C akan membentuk permukaan sigma yang terbuka ya.
di R3 ya. Nah, contoh ya, misalkan saya pandang sebuah lingkaran aja, lingkaran atau kurva lingkaran yang hidup di bidang Z sama dengan 2 gitu ya. Jadi ini 2 nih. Nah, saya bikin sebuah lingkaran di sini nih. Bikin lingkaran tertutup nih. Nah, maka ini membentuk sebuah permukaan kan ya di R3 ini. Nah, jadi di bab 15.8 ini tuh kita ingin menghitung integral tertutup ya. Jadi integral tertutup dari C dari F dr lagi gitu ya. Nah, dikaitkan dengan permukaan yang terbentuk. Nah, ini adalah tujuan dari 15.8.